sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber muda nih. Ini adalah Billy Afri Rangga Rasko, siswa inovatif dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Nih teman-teman yang sekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan ini temannya sedang tampil nih di podcast kita, di podcast One Day One Innovation. Ini inovasinya berjudul penjernihan air sumur dengan karbon aktif kulit pisang. Nah, seperti apa ya inovasinya? Langsung saja ya kita sapa dengan Billy-nya ya. Halo, apa kabar? Halo Bu. Kabarnya baik ya? Iya. Sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih. Billy sekolahnya sudah tatap muka atau masih online nih? Kalau sekolahnya udah tatap muka Bu. Sudah mulai tatap muka Iya. ya. Oke. Nih Billy inovasinya penjernihan air sumur dengan karbon aktif kulit pisang ya. Iya. Nah, boleh diceritakan sedikit nih ke teman-teman sahabat inovasi, apa sih yang melatar belakangi inovasinya ini? Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya juga dalam membuat proyek penelitian ini buatnya Mhm. tidak sendirian, terdapat partner yang sama-sama merupakan peserta didik SMA Negeri Sumatera Selatan. Kami menciptakan proyek penelitian ini, bisa kita ketahui bahwa air tanah atau air sumur ini merupakan sumber air terbersih yang biasanya digunakan oleh lingkungan masyarakat. Akan tetapi air tanah tersebut biasanya itu mengandung zat kapur dan zat besi. Apabila zat tersebut mengandungnya berlebihan, maka air tersebut tidak bisa dikelola atau tidak bisa dikonsumsi secara langsung, maka harus diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu kami menciptakan proyek penelitian ini dengan karbon aktif yang berasal dari kulit pisang agar dapat menetralisiskan air tersebut dan menurunkan kadar zat besi dan zat kapur tersebut agar kualitas air tersebut bisa digunakan oleh masyarakat. Oke, jadi untuk mengurangi kandungan yang tidak boleh berlebih dalam air sumur tadi ya. Iya. Nah, ini kan diciptakan dengan bersama tim ya, Bill ya. Iya. Nah, selain tujuannya untuk menjernihkan, apakah ada tujuan lain? Mungkin dengan menggunakan karbon aktif kulit pisang ini mungkin lebih ekonomis ataupun lebih mudah dibuatnya atau bagaimana nih? Iya, selain itu juga dalam menggunakan karbon aktif kulit pisang ini Mhm. penggunaannya juga ekonomis dan mudah digunakan, Mhm. dan karbon aktif ini juga mudah untuk dibuat karena kami menggunakan kulit pisang dengan bahan yang mudah ditemukan. Oke, jadi kulit pisang kan seperti yang kita ketahui ada di sekitar kita ya, karena kan Iya. pisang merupakan makanan sehari-hari ya, dan juga banyak penggemarnya ya, Bill ya. Oke nih, kalau dari proses pembuatannya sendiri seperti apa nih sehingga menjadi karbon aktif? Jadi kami itu mencari limbah kulit pisang di Mhm. berbagai tempat. Nah, kulit pisang tersebut setelah kami dapatkan, Mhm. kami jemur terlebih dahulu Mhm. di bawah sinar matahari sampai kering. Mhm. Setelah kulit pisang tersebut kering, kami sangrai atau kami jadikan arang Mhm. sampai menjadi arang, seperti arang. Mhm. Dan untuk mengaktifasi karbon aktif tersebut kami tunggu selama 4 sampai 5 jam. Oke. Jadi, ini kalau dari jenis pisangnya bebas atau ada pisang-pisang tertentu nih yang bisa dijadikan karbon aktif ini? Untuk jenis pisangnya itu bebas, Bu. Oh jadi, Iya. bisa apa saja ya. Jadi, Iya. dari jenis pisang apa saja kulitnya diambil, kemudian tadi dijemur ya? Iya, Bu. Lalu kemudian disangrai dan Disangrai. diaktifasi ya? Iya. Nah ini kalau boleh tahu bentuknya sendiri, nanti bentuk akhirnya butiran atau seperti apa nih? Kalau bentuk akhirnya itu kan seperti arang. Nah, waktu setelah menjadi karbon aktif, kami itu Mhm. dibungkus seperti, teh celup. Oke. Nah, ya seperti teh celup. Nanti kami itu ada 2 sampel untuk mengaktifasikan karbon aktif tersebut, di Mhm. mana sampel pertama itu berisi air sumur yang telah bercampur dengan cairan perasan jeruk nipis, sedangkan sampel kedua ini air sumur yang telah berisi garam. Nah, Mhm. setelah itu kami masukkan di masing-masing sampel tersebut karbon aktif yang telah kami bungkus seperti teh celup. Mhm. Kami tunggu selama 4 sampai 5 jam sampai kami lihat kondisi air yang ada pada kedua sampel tersebut, apakah airnya tersebut telah tampak jernih. Apabila telah tampak jernih dari sebelumnya, maka zat kapur dan zat besinya saya kira telah menurun. Iya. Oke, jadi
cukup dengan mencampurkan, karbon aktif tadi ya, tadi bentuknya teh celup nih ya? Iya, Jadi memang sahabat inovasi kalau bentuk teh celup kan lebih praktis ya. iya, Apakah prosesnya cukup dicelupkan saja atau harus berulang-ulang diangkat tuh untuk dari sampel karbon aktifnya sendiri? Jadi setelah terdapat 2 sampel tersebut, Mhm, karbon aktifnya hanya dicelupkan saja dan kami oke tunggu sampai 4 dan 5 jam. oke. Sampai aktivasi karbon aktifnya, telah mengaktifasi pada kedua sampel tersebut. Sudah mengurangi kadar-kadar yang ingin kita kurangin ya. Iya, Tadi kan salah satunya tadi kan ada yang mengandung zat asam ya? iya, zat besi dan zat Zat kapur. besi dan zat kapur ya. Jadi untuk mengurangi zat besi dan zat kapur itu ditambahkan karbon aktif dalam bentuk teh celup tadi ya, Iya. sudah diaplikasikan. Nah itu kan kalau sampelnya dalam jumlah yang agak banyak gimana nih? Apakah dibuat juga dalam bentuk teh celup yang besar atau cukup ditambahkan saja ke dalam air kemudian disaring bagaimana tuh prosesnya? Oh, kalau dalam pembuatan, menetralisirkan air yang banyak, mungkin Mhm, kami juga membutuhkan karbon aktif yang banyak. Sehingga mhm. kami kemungkinan bisa mencari kulit pisang, limbah kulit pisang yang lebih banyak lagi sesuai dengan kondisi air yang akan kami netralkan. Oke. Iya, Saat ini baru meneliti yang, untuk laboratoriumnya saja ya, jadi iya, Bu, baru ukuran kecil saja. iya, Tapi ini sahabat inovasi cukup menarik ya, karena dia dibuat atau diaplikasikan dalam, kantong teh celup ya, Bil, ya? iya. Oke nih, Bil, ini dalam selama pembuatan inovasi sendiri ada hambatan tidak? Kalau untuk hambatannya sendiri ada, Mhm, akan tetapi jika ada kesalahan dalam pembuatannya tersebut kurang lebih hanya 2%. hanya Ya karena ini 2%. bukan project atau project penelitian yang sederhana kan. Mhm. Kan kalau dalam membuat sampel teh celupnya sendiri seperti apa nih? Eee karbon aktifnya dimasukkan ke dalam tehnya kemudian direkatkan atau bagaimana nih untuk prosesan pembuatan teh celupnya? Be Untuk pembuatan teh celup kan sampelnya dimasukkan ke dalam sampel, bungkus teh celup ya? iya, Itu seperti biasa saja jadi sampelnya, karbon aktifnya dibubukkan lalu dimasukkan ke dalam kantongnya, iya. seperti itu saja ya untuk prosesnya sendiri atau menggunakan kantong khusus nih untuk mendapatkan kantong teh celup tadi? Kami menggunakan kantong khusus untuk mengantongi karbon aktif tersebut seperti teh celup. Oke, Iya, memang ada Eee, kantong khusus atau wadah khusus ya, supaya iya, dia tidak keluar kali ya, Bil, ya? iya, Supaya tidak tercemar ke airnya ya, iya, karena hanya untuk mengurangi zat kapur tadi ya. iya. Oke nih, Bil, harapan ke depannya yang mungkin juga bisa disampaikan ke teman-temannya sahabat inovasi di rumah nih, silakan. Jadi harapan saya dalam proyek penelitian ini yaitu Mhm, satu, saya akan lebih mengembangkan lagi proyek penelitian ini agar mhm, bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas. mhm. Baik nih, mungkin ada ucapan terima kasih nih, silakan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama pada guru pembimbing saya yang telah Mhm, membimbing saya dalam membuat proyek penelitian ini dan sama partner saya yang mhm. telah membuat proyek ini sampai selesai. Ya, Oke, ini terima kasih sekali ya Billy iya, udah bisa hadir di sini di podcast One Day One Innovation. Tentunya kami tunggu nih Bill kan, mhm, ada inovasi-inovasi yang selanjutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, belajar dari adik kita Billy nih. Meskipun umurnya cukup muda, tentunya tidak, menutup untuk, berkreativitas nih menciptakan suatu inovasi. Tentunya dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita, salah satunya yang dilakukan Billy dengan melihat kenapa sih, misalnya bagaimana sih air sumur itu yang mungkin mengandung, kapur ataupun zat besi yang banyak bisa kita kurangi ya, Bill, ya. iya, Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya bisa menciptakan suatu inovasi. Karena sahabat inovasi tidak perlu khawatir, ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.